Selamat datang di ELC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Cara mudah menyusun kalimat bahasa Inggris, memahami subjek dan objek secara benar. Pahamilah subjek, objek, serta penempatannya secara benar. Kalimat atau bahasa Inggrisnya adalah sentence, adalah sekelompok kata yang di dalamnya terdapat pemeran, pelaku, subjek, dan tindakan atau perbuatan atau predikat yang dilakukan oleh si pemeran atau si subjek. Contoh di sini, Sinta mencubit aku. Bahasa Inggrisnya adalah Sinta pinch me. Sinta pinch me. Sedangkan frasa atau phrase adalah sekumpulan kata yang tidak terdiri atau tidak terdapat atau tidak memiliki subjek dan kata kerja atau tindakan yang merujuk pada pelakunya. Contoh, dengan tanteku, with my aunt. With my aunt. Sebuah kamar yang bersih. A clean room. Di situ ada beberapa kata, tetapi tidak ada kaitannya dengan pemeran atau subjek dan tindakan atau predikat. Subjek adalah orang atau apa saja yang menjadi pemeran utama dalam suatu kalimat. Siapa saja yang bisa menjadi pemeran atau pelaku atau subjek dan juga bisa menjadi sasaran atau objek. Yang pertama, bisa berupa kata benda atau noun. Nah, kata benda atau noun ini bisa berupa benda nyata, bisa dilihat, bisa dipegang. Contoh di sini, nama orang, John. Ya. Lanjutnya, mobil atau car, kuda atau horse, pohon atau tree, air atau water, garam atau salt, ya, dan sebagainya. Berikutnya, kata benda itu bisa abstrak, tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Contoh di sini, kebahagiaan atau bahasa Inggrisnya adalah happiness. Ini termasuk kata benda, tapi bersifat abstrak, tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Kecantikan, beauty. Kemiskinan, poverty. Kejujuran, honesty. Kepuasan, satisfaction. Ketamaan atau kerakusan atau keserakahan, greed. Greed, etc. Sedangkan benda nyata, dia bisa dibedakan lagi yang bisa dihitung atau countable nouns. Nah, benda nyata yang bisa dihitung ini, dia bisa sendirian atau singular. Bisa lebih dari satu atau plural. Contoh, address. Ketika dia lebih dari satu, dia akan menjadi addresses, artinya alamat-alamat. Ketika lebih dari satu, dia tambahkan s, adults, remaja-remaja.
Animal, lebih dari satu dia menjadi animals. Binatang, binatang. Unsure, menjadi unsures. Jawaban, jawaban. Bottle, menjadi bottles. Bottle, bottle. Box, menjadi boxes atau kotak-kotak. Boy, menjadi boys, anak laki-laki. Bridge, menjadi bridges, jembatan-jembatan. Brother, menjadi brothers, saudara-saudara laki-laki. Bus, menjadi buses atau base-base. Dan seterusnya, etc. Ada juga benda nyata tapi tidak bisa dihitung. Bahasa Inggrisnya adalah uncountable nouns. Benda nyata ini yang tidak bisa dihitung, dia bisa juga menjadi pemeran utama dalam sebuah kalimat dan juga sekaligus bisa menjadi sasaran dalam sebuah kalimat. Contoh di sini yang tidak bisa dihitung, nyata. Misalnya milk, air susu. Kemudian water, air. Kemudian sunshine, sinar matahari. Hair, rambut. Snow, salju. Rice, beras. Wheat, gandum. Wheat, gandum. Sand, pasir. Sugar, gula. Salt, garam. Nah, benda nyata di sebelah ini adalah benda nyata yang tidak bisa dihitung. Dia tidak bisa lebih dari satu atau plural. Meskipun banyak, benda tak bisa dihitung, dianggap sendirian atau tunggal, bukan dalam bentuk takaran. Jadi, benda nyata yang tidak bisa dihitung, dia tidak bisa dibuat jamak atau plural sebagaimana benda nyata yang bisa dihitung. Misalnya kita mau bilang milk, air susu. Kita buat menjadi milks, air susu, air susu. Tidak bisa. Water menjadi waters. Tidak bisa. Salah. Ya. Sunshine, sinar matahari menjadi sunshines. Salah. Hair atau rambut menjadi hairs. Salah. Snow menjadi snows. Salah ini. Ini tidak bisa dibuat jamak. Rice, beras menjadi rices. Tidak bisa. Salah. Lanjut. Wheat, gandum menjadi wheats. Salah. Sand menjadi sands. Salah. Sugar menjadi sugars. Tidak bisa. Salt menjadi salts. Tidak bisa. Karena tidak bisa dihitung. Sehingga tidak bisa dibuat jamak. Ya. Milk, air susu dibuat 5 milks. Tidak bisa. A milk juga tidak bisa. Benda nyata yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns tidak bisa diberi kata sandang a atau an yang berarti sebuah. Contoh, a milk, sebuah susu, tidak bisa. A water, sebuah air, tidak bisa. A sunshine, sebuah sinar matahari, tidak bisa. A hair, sebuah rambut, tidak bisa. A snow, sebuah salju, tidak bisa karena tidak bisa dihitung. A rice, sebuah beras, tidak bisa. A wheat, sebuah gandum, tidak bisa. A sand, sebuah pasir, tidak bisa. Ini semuanya nggak bisa dihitung. Diingat-ingat, ya.
Diingat-ingat. A sugar, sebuah gula, tidak bisa. A salt, sebuah garam, tidak bisa. Dan seterusnya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali dalam takaran. Misalnya di situ adalah a liter of milk, 1 liter susu. A glass of water, 1 gelas air. Dari sini kita bisa mengurai bahwa benda sebagai subjek dalam suatu kalimat itu bisa berupa benda nyata maupun benda abstrak. Saya ulang lagi. Jadi dalam sebuah kalimat, subjek, pemeran utama, pelakunya itu bisa berupa benda yang nyata maupun benda yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Contoh, sebuah truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Di dalam kalimat ini, pemeran utamanya adalah sebuah truk. Benda nyata bisa dihitung dan sendirian. Berikutnya perhatikan. 5 truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemeran utamanya di sini adalah truk, jumlahnya 5. Berupa benda nyata, bisa dihitung, lebih dari 1. Oke, masih dalam bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikutnya. Susu itu mengandung beberapa bakteri berbahaya. Pelaku atau pemeran utamanya di sini susu itu, benda nyata, tidak bisa dihitung, selalu sendirian. Perhatikan berikutnya. Kemiskinan itu menyebabkan banyak masalah sosial. Subjeknya kemiskinan itu. Subjeknya berupa benda abstrak. Ya. Kemiskinan itu ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Ya. Tidak bisa dihitung. Dan selalu sendirian dalam bahasa Inggris. Keputusasaan itu memperburuk prestasi kerjanya. Di sini pemeran utamanya adalah keputusasaan itu, benda abstrak, tidak bisa dihitung, selalu sendirian. Keserakahan itu memunculkan eksploitasi terhadap manusia. Ya, subjeknya adalah benda abstrak. Keserakahan tidak bisa dihitung, selalu sendirian. Bagaimana menyusun kalimatnya dalam bahasa Inggris? Tidak ada detail keterangan waktu. Tergantung waktu kejadian ketika fakta itu muncul, ketika mata kita melihat. Kalau fakta itu muncul di masa lampau, pakailah bentuk lampau sederhana atau simple past. Kalau fakta itu muncul dalam situasi kekinian, pakailah bentuk kekinian sederhana atau simple present. Kalau itu merupakan prediksi kejadian di masa akan datang, pakailah bentuk akan datang sederhana atau simple future. Baiklah, mari kita kupas satu persatu dari sudut pandang waktu kejadiannya. Kalau itu fakta
fakta yang terjadi di masa lampau, maka pakailah bentuk lampau sederhana atau simple past. Kejadian lampau dengan bentuk kalimat sederhana memakai verb kedua. Subjek atau pelakunya sembarang pelaku, orang atau benda apa saja. Verb yang dipakai adalah verb kedua tanpa S. Sebuah truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika itu muncul sebagai fakta di masa lampau, maka bahasa Inggrisnya bisa disusun sebagai berikut. Pemeran utamanya atau subjeknya adalah sebuah truk. Kemudian kita perhatikan perubahan kata kerjanya. Verb pertama bisa load, bisa loads dengan S. Verb kedua loaded. Verb ketiga loaded. Verb ini mempunyai arti memuat. Nah, karena kita ingin menceritakan fakta kejadian di masa lampau, kita pilih verb kedua loaded. Jadilah kalimatnya sebagai berikut. A truck loaded vegetables and fruit. A truck loaded vegetables and fruits. A truck loaded vegetables and fruits. Walaupun di dalam kalimat tersebut tidak ada keterangan waktu, sekali lagi, walaupun di dalam kalimat itu tidak ada keterangan waktu, namun ketika kita berbicara bahasa Inggris menggunakan verb kedua, saya ulangi lagi, menggunakan verb kedua, kita dan lawan pembicara kita sudah akan tahu kalau itu kejadiannya di masa lampau, walaupun tanpa keterangan waktu. 5 truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Subjeknya benda nyata bisa dihitung lebih dari 1. Bahasa Inggrisnya sebagai fakta lampau adalah 5 trucks. Lihat itu. Trucks-nya kita tambah S karena dia lebih dari 1. Untuk kata kerjanya tetap menggunakan verb kedua. Jadi, 5 trucks loaded vegetables and fruits. Lanjut. Susu itu mengandung beberapa bakteri berbahaya. Subjeknya benda nyata, tapi tidak bisa dihitung. Ingat, dia selalu sendirian atau selalu tunggal. Baik, kita susun bahasa Inggrisnya sebagai fakta lampau. Mengandung sebagai kata kerja bahasa Inggrisnya, verb pertama bisa contain, bisa contains. Verb keduanya contained. Verb ketiganya contain. Sebagai fakta lampau, maka kata kerjanya kita pilih contained, verb kedua. Sehingga akan menjadi the milk contained several harmful bacteria. The milk contained several harmful bacteria. Oke, lanjut. Kemiskinan itu menyebabkan banyak masalah sosial. Kata benda abstrak, kemiskinan, tidak bisa dihitung dan selalu sendiri. Jadi kemiskinan adalah kata benda abstrak. Menyebabkan sebagai kata kerja,
Verb pertama, cause. Bisa juga causes. Verb kedua, caused. Bisa juga caused. Sehingga susunan kalimatnya menjadi the poverty caused many social problems. Keputusasaan itu memperburuk prestasi kerjanya. Pemeran utama di sini atau subjeknya adalah keputusasaan itu. Dia kedudukannya sebagai keputusasaan adalah benda abstrak. Sebagai subjek di sini dia tidak bisa dihitung. Selalu sendirian. Kata kerjanya memperburuk. Verb pertamanya memperburuk adalah worsens atau worsens pakai S. Verb keduanya worsened. Verb ketiganya worsens. Nah, keputusasaan itu memperburuk prestasi kerjanya. Kalau kita anggap ini sebagai fakta lampau, maka bahasa Inggrisnya akan menjadi the despair worsens his or her work performance. The despair worsens his or her work performance. Berikut lagi, masih kata benda abstrak sebagai subjek. Keserakahan itu memunculkan eksploitasi terhadap manusia. Kata kerja yang digunakan di sini adalah memunculkan. Verb pertamanya adalah give rise atau gives rise. Verb keduanya gave rise. Dan verb ketiganya given rise. Secara lengkap bahasa Inggrisnya adalah that greed gave rise to exploitation of humans. That greed gave rise to exploitation of humans. Kalau itu fakta kekinian, pakailah bentuk kekinian sederhana, simple present. Yang polanya adalah sebagai berikut. Kata kerja ditambah S, ES, IES, pada peristiwa kekinian, bentuk sederhana atau simple present, jika subjeknya nama orang, dia laki-laki atau he, dia wanita atau she, benda, hewan sendirian atau tunggal, benda tak bisa dihitung, 6. Verb ing. Jadi, verb pertamanya ditambah S, ditambah ES, huruf terakhir dihilangkan diganti ES, khusus have diganti dengan has. Sebuah truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau itu adalah sebuah fakta kekinian, maka susunan kalimatnya dalam bahasa Inggris yang subjeknya benda nyata bisa dihitung sendirian akan nampak sebagai berikut. Memuat bahasa Inggrisnya adalah verb pertama load atau loads, verb kedua loaded, verb ketiga loaded. Kita pilih verb pertama load atau loads. Kita pilih load yang memakai S atau loads karena fakta kekinian dan subjeknya benda nyata sendirian. A truck loads vegetables and fruits. A truck loads vegetables and fruit. Kemiskinan itu menyebabkan banyak masalah sosial. Kemiskinan adalah benda abstrak, tidak bisa dihitung. Jadi, kita menggunakan verb pertama
Tambahkan S. The poverty causes many social problems. The poverty causes many social problems. Keputusasaan itu memperburuk prestasi kerjanya. Jika peristiwa itu merupakan fakta kekinian, maka bahasa Inggrisnya bisa disusun sebagai berikut. The despair worsens his or her work performance. The despair worsens his or her work performance. Di sini perhatikan worsens ditambahkan S sehingga menjadi worsens karena pemeran utama atau subjeknya dalam kalimat ini adalah benda abstrak, yaitu keputusasaan. Di samping benda abstrak, dia tidak bisa dihitung, selalu sendirian. Kata kerja tidak perlu ditambah S, ES atau EES pada peristiwa kekinian, bentuk kalimat sederhana atau simple presence. Jika subjeknya I, we, you, they, benda atau hewan lebih dari satu. Verb pertamanya tanpa tambah S. 5 truk memuat sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan subjek benda nyata lebih dari satu dan fakta kekinian, maka kita pilih verb pertama tanpa S. Sehingga bahasa Inggrisnya menjadi 5 trucks load tanpa S, vegetables and fruits. 5 trucks load tanpa S, vegetables and fruits. Sampai sekian dulu pembahasan subjek dan objek pada bagian pertama. Silahkan untuk terus mengikuti pada sajian part kedua atau bagian kedua.